Hai guys, welcome back to Realitips. Thank you banyak udah nonton video ini. Nama aku Yufi dan hari ini aku bakal ngebahas tentang Stephanie Su dan juga Nikocado Avocado. Ini adalah drama komplit. Ini adalah pengertian aku. Kalau misalnya kamu punya cerita detail yang bisa kamu tambahin, make sure untuk komen di bawah juga. Dan kalau misalnya aku ada kesalahan, maafin. Make sure untuk tambahin informasi apapun yang kamu pingin kita semua tahu. Iya guys, banyak sekali dari kamu yang request aku untuk ngebahas tentang drama antara mereka berdua. Jadi stay tune ya, karena aku bakal ngebahas sekarang juga. Oke, jadi di tahun 2019 ada sebuah YouTube channel yang bernama Shukbang. Itu adalah satu channel YouTube di mana mereka suka bikin parodi dan juga edit video mukbangers, dan mereka bikin videonya tuh jadi lucu-lucu. Dan karena Stephanie Su dan juga Veronica Wang adalah mukbangers Amerika yang terkenal, pastinya mereka menjadi topik yang bisa dibahas oleh Shukbang. Dan benar saja, Shukbang pun membuat video tentang Stephanie Su yang pada saat itu collab dengan Veronica Wang. Dan di video itu memang sih Veronica Wang itu digambarkan sebagai orang yang pelit, yang nggak mau kasih Stephanie Su makan, yang nggak dengerin Stephanie Su pada saat dia ngomong. Dan akhirnya setelah video itu dipublish, tampaknya video itu jadi viral. Dan Stephanie sih dia kayak biasa-biasa aja ya. Dia ngeliat video itu yang kayak oh lucu sih, lucu gitu. Tapi beda dengan Veronica yang nganggap kalau itu keterlaluan. Dia nganggap kalau aku digambarkan sebagai orang yang jahat, padahal aku tuh udah baik banget lah, gitu-gitulah. Dan akhirnya dia pun memutuskan untuk memberikan copyright strike ke YouTube channel Shukbang, karena kan Shukbang itu mengambil cuplikan video dari mukbangers ya, dan mereka ambil cuplikan video dari Veronica. Jadi Veronica memiliki power untuk melakukan copyright strike. Nah akhirnya karena Veronica Wang, YouTube channel Shukbang itu habis guys, kayak dihapus oleh YouTube. Dan ini pun membuat pemilik konten Shukbang sangat sedih gitu ya, dan juga mungkin marah kepada Veronica Wang karena pada saat itu dia sudah memiliki 60.000 subscribers, tiba-tiba dihapus. Anyway, Shukbang mengkontak Nikocado Avocado yang juga adalah mukbangers yang sangat populer di Amerika. Dia itu juga sangat penuh drama dan dia itu pokoknya rada-rada lebay gitu deh, which is why aku juga suka sih nonton dia, karena dia tuh beneran kayak lebay banget guys. Anyway, si Nikocado Avocado ini ngomong dengan Shukbang dan dia pun anggap kalau oh my god, ini adalah cerita yang hot banget, aku mau mengekspos Veronica. Si Nikocado pun dia nge-DM Stephanie Su, dia ngajak ke Stephanie Su untuk collab. Dia ingin Stephanie Su membeberkan semua drama yang ada ataupun tea yang ada tentang Veronica Wang dan juga Shukbang. Nah karena Stephanie Su nggak suka drama, dia pun ngebalas DM Nikocado. Dia bilang kalau aku nggak nyaman ngomong tentang itu karena ini tuh masih baru banget, tapi mungkin aku bakal ngebahas tentang ini, cuman aku bakal ngebahas tentang Shukbang. Aku nggak mau gitu ngebahas tentang Veronica gitu. Nah oke, beberapa bulan kemudian si Nikocado DM Stephanie Su lagi, di mana pada saat itu adalah awal Desember, dan Stephanie Su pun akhirnya setuju untuk berkolaborasi dengan Nikocado dan juga Zack Choi. Zack Choi juga adalah mukbanger dari Amerika yang juga terkenal. By the way, Zack Choi pada saat itu nggak kenal sama Stephanie Su, cuman dia tuh adalah teman dari Nikocado Avocado. Mereka bertiga bertemu untuk dinner pertama kali, dan pada saat itu Stephanie Su sangat baik, dia memberikan champagne kepada Nikocado. Itu adalah pertama kalinya mereka bertemu ya. Dan di salah satu video mukbang Nikocado, dia juga bilang kalau aku tuh suka banget sama Stephanie Su, dia tuh adalah orang yang sangat ramah. Pada saat kita pertama kali ketemu, Stephanie Su langsung peluk aku, pokoknya dia itu baik banget deh. Dan tampaknya Stephanie Su memiliki impresi yang sama tentang Nikocado. Oke, move on. Mereka pun berdiskusi gitu, kayak kira-kira kita mau bikin video yang seperti apa pas mereka dinner kan ya. Dan akhirnya mereka memutusin untuk bikin 3 video, karena kan mereka memiliki 3 channel, dan biasanya kalau untuk YouTuber itu collaboration, mereka bakal bikin satu video untuk satu channel. Jadi kalau misalnya 3 orang collab ya udah 3 video. Nah mereka udah schedule nih ada 2 hari untuk filming gitu ya. Dan untuk hari pertama mereka bakal film 2 video, hari kedua mereka bakal film video ketiga. Nah di video pertama ya tampaknya semua berjalan baik-baik saja, mereka semua happy bla bla bla, nothing happen. Tapi pada saat di tengah video kedua, pada saat mereka lagi filming, tiba-tiba si Nikocado itu kayak ngepres Stephanie gitu loh untuk ngomongin tentang Veronica
Kaweng. Stephanie Su yang nggak gitu nyaman, dia pun yang kayak gitu lah ya. Pokoknya dia tampak nggak nyaman gitu. Dan pada malam harinya, Stephanie Su kan udah balik ke rumahnya ya. Dia kayak punya panic attack gitu guys. Kayak dia tuh kayak, aduh gue stres banget, kayak nggak mungkin nih, kayak aku nggak bisa lagi filming untuk besok sama Nico Kado karena tampaknya dia tuh nge-press aku tadi siang dan aku tuh stres banget kan. Nah, menurut Stephanie Su, semalaman itu dia nggak bisa tidur dan dia nggak balas DM Nico Kado. Pada saat Nico Kado ada DM dia berulang kali tanya kayak kapan kita mau ketemu besok, ngapain aja besok gitu kan, kayak kasih detail gitulah. Nah, Stephanie Su di dini hari dia pun nge-DM Nico Kado dan dia bilang nah, pada saat si Nico Kado melihat itu, dia yang kayak marah banget. Si Nico Kado ini agak lebay karena aku tahu. Dia tuh kayak marah gitu dan dia bilang setelah si Nico Kado DM Stephanie, si Nico Kado langsung DM si Jack dan dia bilang kalau tengok deh si Stephanie Su ini orangnya kayak mana sih, dia tuh kayak tiba-tiba cancel dan dia nggak reschedule lagi gitu loh. Basically si Nico Kado itu kayak nge-framing seakan-akan dia tuh nggak ngerasa Stephanie Su tuh memang beneran mau cancel dan nggak mau reschedule, oke? Keesokan harinya tampaknya Nico Kado itu nggak happy banget ya. Dia tuh yang kayak posting di Instagram story-nya, Stephanie Su yang ngelihat itu dia terkejut banget. Dia ngerasa kalau oh my god, si Nico Kado kan punya following yang sangat banyak ya. Kalau misalnya dia bikin video tentang aku yang mengekspos aku, nggak fair gitu loh. Orang lain bakal ngelihat aku sebagai orang yang jahat. Nah, karena itu pada tanggal 21 Desember Stephanie Su nge-upload videonya yang sangat kontroversial yang berjudul Kenapa Aku Sangat Takut Dengan Nico Kado Avocado, di mana selama hampir 1 jam itu dia ngejelasin kenapa dia anggap kalau Nico Kado itu membuat orang yang manipulatif. Dia bilang kalau aku tuh takut banget dan aku tuh punya panic attack. Dia sampai show CCTV-nya di mana Stephanie Su tuh kayak nangis-nangis, nendang-nendang sofa gitu. Terus yang kayak stres banget kelihatannya. Dia juga jelasin kalau sebenarnya dia itu udah gak nyaman ngomongin tentang drama Veronica. Dia juga udah bilang kalau aku tuh gak mau ngomongin tentang Veronica, tapi kenapa rasa di setengah video kedua kenapa kamu asik paksa-paksa aku gitu kan. Dan juga bilang kalau aku tuh sebenarnya pertama kali ketemu Nico Kado aku suka banget sama dia. Menurut aku dia adalah salah satu orang yang begitu kamu ketemu, kamu langsung nyaman gitu sama dia. Dan jujur aku ada share sedikit personal information tentang kehidupan aku, dan ketika aku sadar sekarang, tampaknya ini adalah hal yang salah. Dan dia juga bilang kalau pada saat Nico Kado datang ke rumah aku, dia ambil foto banyak banget, dan dia juga ambil foto di mana CCTV aku itu berada. Ini membuat aku ngerasa kalau privacy aku tuh dihancurin gitu lah ya sama Nico Kado gitu kan. Dia juga ngerasa nggak aman karena informasi yang di-share oleh Stephanie Su itu terjadi di rumah Stephanie Su. Jadi ini adalah satu-satunya alasan kenapa Stephanie Su memasang CCTV. Tapi ternyata diam-diam Nico Kado malah memfoto lokasi CCTV di rumah Stephanie Su, dan ini pun membuat Stephanie ngerasa jadi kayak nggak comfortable banget. By the way, Stephanie Su bilang kalau iya, aku tuh ngizinin kamu buat foto pada saat aku ada di situ, dan kamu tuh tanya boleh nggak kamu fotoin lighting setup aku, karena kan YouTuber itu kan pakai banyak sekali lampu ya. Jadi si Nico Kado tanya kayak gitu, si Stephanie Su bilang oke. Tapi ternyata pada saat Stephanie Su pergi ke toilet, Nico Kado itu dia fotoin semua tempat tanpa seizin dan juga sepengetahuan Stephanie Su. Dan Stephanie Su tahu setelah dia ngecek CCTV-nya untuk cari kira-kira Nico Kado itu memiliki rekaman suara apa gitu loh kan, antara percakapan mereka berdua gitu. Dan ternyata dia malah kedapatan si Nico Kado itu diam-diam foto rumahnya. Ini pun membuat Stephanie sangat yang kayak menggebu-gebu gitu. Dia juga bilang kalau ya overall gitu lah ya, dia tuh nggak nyaman dan juga dia itu nggak salah gitu. Dia juga takut ngomong kepada Nico Kado pada saat mereka rekam, karena menurut dia ya aku kalau misalnya di tengah video itu aku nggak bisa langsung bilang kalau aku nggak mau ngomongin tentang Veronica lagi gitu kan. So anyway, setelah itu Nico Kado respon dengan videonya dengan judul tuh kayak Stephanie Su gitu, dimana dia nggak beneran jelasin kenapa dia foto atau gimana gitu ya. Dia cuma bilang kalau aku foto rumah kamu itu seizin kamu gitu ya, buktinya aja ada muka kamu di sana. Tapi sebenarnya kalau misalnya kamu lihat lagi rekaman Nico Kado
itu, kamu bisa lihat kalau di foto-fotonya itu ada beberapa foto yang menunjukkan kalau Nico Kado itu sendiri di ruangan itu pada saat dia memfoto rumah Stephanie Hsu. Nah, setelah itu juga si Nico Kado dia malah makin menjelek-jelekan Stephanie Hsu dengan cara dia mengeluarkan semua rekaman suara teman-temannya yang even nggak kenal sama Stephanie Hsu, dan dia kasih subscribernya dengar kalau betapa orang lain tuh nggak suka sama Stephanie Hsu, termasuk juga dengan Jack Choi, yang dimana Jack Choi pernah nge-text Nico Kado beberapa bulan sebelumnya. Si Jack Choi itu kan pada saat itu nggak kenal sama Stephanie Hsu ya, dan si Jack Choi itu sempat bilang gitu loh, aku aja nggak tahu siapa teman asli Stephanie Hsu gitu, kayak seakan-akan bilang kalau Stephanie Hsu tuh bukan orang yang baik lah gitu ya, dia tuh nggak punya teman yang beneran gitu. So iya guys, jadi tampaknya di video reply Nico Kado itu dia nggak jelasin apa-apa, dan dia juga bilang kalau Stephanie Hsu itu bohong. Dia juga bilang kalau misalnya kamu punya rekaman CCTV di mana aku ngefoto rumah kamu pada saat kamu ke toilet, ya udah expose aja, kasih lihat aja gitu kan. Nah, di mana beberapa hari kemudian si Stephanie Hsu ngebales lagi video Nico Kado di mana dia ngejelasin kalau aku sebenarnya mau tunjukin rekaman CCTV aku di rumah aku itu. Kalau misalnya kamu kasih aku konsen, kalau misalnya kamu izinin aku, karena di hukum California di mana mereka tinggal itu kalau misalnya kamu mau tunjukin rekaman CCTV atau rekaman apapun itu harus mendapatkan izin dan juga permisi dari orang yang direkam di dalam video tersebut. Makanya si Stephanie Hsu juga bilang kalau misalnya kamu kasih aku izin, aku pasti bakal tunjukin gitu. Cuma sampai sekarang kamu nggak kasih izin, ya udah aku nggak bisa gitu kan. Dan Stephanie Hsu juga bilang kalau aku itu nggak bohong. Ini adalah semua bukti-bukti yang aku miliki yang bisa menunjukkan kalau kamu duluan lah yang mencari aku. Kalau orang-orang yang kamu bilang benci sama aku aja even nggak kenal sama aku, gimana caranya mereka bisa memiliki opini tentang aku gitu kan. Which makes sense, it really makes sense. Dan juga si Stephanie Hsu juga ada menunjukkan text message dari Jack Choi. Ini adalah isi teksnya. Anyway, selain itu, Stephanie Hsu juga mendapatkan DM dari seorang laki-laki yang ngaku kalau dia itu adalah teman dating Nico Kado pada saat Nico Kado pergi ke New York. Jadi ceritanya seperti ini, Nico Kado beberapa bulan yang lalu pernah membuat video Me Too movement gitu, dimana dia bilang kalau laki-laki ini nggak mau stay di hotel aku, dan dia pun yang kayak ngerasa sedih bla 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 gitu kan ya. Jadi basically menurut testimoni laki-laki ini, yang dimana dia ceritain kepada Stephanie, dia bilang kalau Nico Kado itu pernah bikin video tentang dia selama 2 kali, dan 2 kalinya itu mukanya nggak ditutupin gitu loh, kayak disamarin gitu, makanya orang nggak tahu identitas dia sebenarnya. Tapi 2 kali si Nico Kado upload video itu, dia mendapatkan banyak sekali hateful comment gitu, kayak komen-komen negatif dari subscribernya yang bilang mungkin kayak janganlah kamu upload video seperti ini bla 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 gitu kan, kayak ngejudge si Nico Kado gitu. Makanya Nico Kado menghapus video tersebut dan move on. Tapi di DM laki-laki tersebut terhadap Stephanie Hsu, dia bilang kalau jadi itulah yang dikatakan oleh laki-laki tersebut kepada Stephanie Hsu. Dan untuk nge-rap video keduanya, Stephanie Hsu bilang kalau dari bukti inilah kita bisa lihat si Nico Kado ini memiliki pattern gitu loh dalam cara tingkah lakunya, gimana dia itu suka memanipulasi orang dengan cara mengambil teks dan juga receipt dari konteks-konteks yang berbeda, menggabungkannya, membuat narasi sesuai keinginannya. Dan di akhir video itu Stephanie Hsu bilang kalau aku nggak takut lagi sama kamu, dan ini adalah video terakhir yang bakal aku bikin. Si Stephanie Hsu juga bilang kalau ini adalah semua receipt-nya, dan seperti yang bisa kamu lihat kalau aku tuh bener gitu, aku tuh nggak bohong. So anyway, pada tanggal 2 Januari si Stephanie Hsu nge-post di IG story-nya dimana dia bilang kalau aku sudah mendapatkan bukti legal dan aku bakal membawa kasus ini ke persidangan. So itulah cerita terakhir dan juga update dari Stephanie Hsu tentang drama ini semua. Dan sampai sekarang sih udah nggak ada update lagi gitu ya. Cuman si Veronica Wong, ingat gak sih teman yang memulai ini semua? Tapi bukan dia sih yang memulai ini semua, cuma si Veronica Wang ini dia juga nge-support si Stephanie Hsu. Dia bilang kalau iya, Nico Kado Avocado itu keterlaluan banget. Aku juga dari awal nggak mau collab sama dia karena aku udah dengar banyak sekali isu-isu tentang dia, dimana dia itu manipulasi orang dan dimana dia tuh suka banget sama drama. Makanya aku nggak pernah mau collab sama dia, dan meskipun aku udah nggak dekat lagi dengan Stephanie Hsu, tapi aku support dia. Aku rasa dia tuh berani banget setelah dia membuat video expose Nico Kado ini, dan aku sangat
bangga dengan Stephanie Hsu. So, yeah guys, I guess that's the end of this drama. Kalau misalnya kamu punya detail yang bisa kamu tambahin, make sure untuk komen di bawah. Dan kalau misalnya kamu suka dengan video ini, make sure untuk thumbs up. Mungkin aku bakal bikin updated video kali ya, kalau misalnya kalian suka tentang Nico Kado Avocado, hubungannya dengan suaminya, karena baru-baru ini kayak dia tuh bikin drama lagi guys. Drama antara suaminya itu nggak berhenti-berhenti gitu loh. Kayak satu hari mereka balikan, satu hari mereka nikah, satu hari mereka cerai. Kayak beneran messy banget guys. So ya guys, kalau untuk opini aku sekarang sih ya, si Nico Kado itu sih belum di cancel dan tampaknya fine-fine aja, channelnya tuh kayak fine-fine aja, which is I guess it's good. I guess, I mean, I don't know guys, comment down below. Anyway, make sure untuk thumbs up kalau misalnya kamu suka dengan video drama seperti ini, jadi aku tahu dan aku bakal bikin lebih banyak lagi. Dan kalau misalnya kamu punya video request lainnya, make sure untuk komen di bawah. Thank you so much for watching. Buat kamu yang pengen tahu warna lipstick yang aku pakai hari ini aku pakai lipstick dari L'Oreal. Ini itu adalah Infallible Paints dan warnanya adalah Wild Rose. So anyway guys, thank you so much for watching. Stay safe and I will see you in my next video. Bye guys!